kebutuhan pada 1 tahun tertentu ya. Tentu dengan mengacu kepada tahun perencanaan yang cukup panjang ya, bisa 30 tahunan ya. Bisa 30 tahunan, bisa 20 tahunan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks kebutuhan daripada lahan lokasi TPA itu setidaknya itu sudah masuk di dalam koridor mata kuliah manajemen persampahan ya, manajemen persampahan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks manajemen persampahan harusnya itu sudah keluar kebutuhan daripada lahan TPA sesuai dengan target layanannya setiap tahunnya. Sehingga secara akumulatif di dalam tahun perencanaan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 40 tahun nantinya sudah akan bisa tercover, bisa terrekod kebutuhan daripada lokasi TPA selama kurun waktu tahun perencanaan itu secara akumulatif ya. Tentu mempertimbangkan target layanan setiap tahunnya ya, setiap tahunnya. Dengan demikian maka kita akan bisa menentukan berapa luas lahan TPA yang akan kita desain ya. Bagaimana kita akan bisa melakukan desain kalau kita belum tahu kebutuhan itu. Nah, oleh karena itu saya coba mereview kembali outcome daripada manajemen persampahan itu. Manajemen persampahan kira-kira itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tabulasi model Excel yang pernah saya buat tahun 2006 ya. Saya nggak tahu Pak Arif maupun Pak Ika yang telah mengajarkan manajemen persampahan juga telah memberikan semacam model yang kira-kira memberikan gambaran seperti ini ya, kira-kira ini. Mohon izin saya tak share dulu ya. Prof, izin bertanya. Ah? Untuk absen kelas A belum diberikan, Prof. Sudah saya manual, semuanya sudah saya sebanyak 66 orang mahasiswa sudah saya absenkan ya sementara ya. Ya, Prof. Terima kasih. Nah, ketika saya mereview sedikit. Ini adalah model yang saya buat, walaupun sangat sederhana, model dari sebuah Excel ya. Dan ini banyak alumni yang kerja kerja di bidang ini itu selalu menggunakan ini. Padahal saya inginkan agar model manajemen persampahan ini ya. Manajemen persampahan ini bisa dimodified atau dengan inovasi tampilannya dan sebagainya ya, tidak hanya mengandalkan dalam bentuk Excel, tapi bisa dalam bentuk sistem informasi yang lain ya, sehingga tampilannya bisa bagus seperti ya tampilan misalnya seperti tampilan di Word, bisa tampilan di seperti Excel ini ada ikon-ikon yang bisa otomatis bisa berubah dengan sebagainya. Nah, kembali ke pokoknya, di dalam manajemen persampahan tentu kita akan berbicara kepada 5 aspek ya, kepada 5 aspek di dalam konteks perencanaan manajemennya, yaitu ada aspek regulasi, ada aspek teknis, ada aspek finansial, ada aspek hukum dan peraturan, dan ada aspek peran serta masyarakat sebagai sumber timbulan. Nah, saya ambil aja berkaitan dengan aspek teknis ketika kita akan menentukan tadi saya outcome kepentingan kita memberikan pelajaran di desain PTPA itu adalah seberapa besar jumlah lahan TPA yang dibutuhkan, kira-kira itu saya yang kita pegang dulu itu. Namun di dalam outcome atau target di dalam pengelolaan persampahan, manajemen pengelolaan persampahan itu target kita adalah
bagaimana kita bisa merencanakan itu secara baik, termasuk perencanaan daripada kebutuhan alatnya, kebutuhan tenaga kerjanya, kebutuhan anggarannya, kebutuhan kelembagaannya dan sebagainya. Nah, itu harus kita buat sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu tentu kita tidak hanya berdasarkan data kualitatif ya. Data kualitatif. Namun kita juga berdasarkan data kuantitatif. Nah, salah satu data kuantitatif yang harus kita lakukan tentu kita harus mengawali dengan besar timbulan per kapita ya. Nah, besar timbulan dari sampah yang timbul ya, yang ditimbulkan dari aktivitas perkotaan. Jadi aktivitas perkotaan itu saya nggak tahu ini Pak Ika sudah mengajarkan ini enggak. Jadi aktivitas perkotaan yang ada di sebuah kota, baik yang domestik maupun yang non domestik ya, yang domestik. Sehingga dengan demikian maka akan bisa kita buat satu besar timbulan yang mempermudah buat kita untuk meramalkan atau memprediksi besarnya timbulan sampah di dalam kurun waktu ke depan ya, yang hanya didasarkan atas indikator per kapita, besarnya timbulan per kapita, bisa dalam satuan liter, bisa dalam satuan kilogram dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian dengan pertimbangan ini keluar angka-angka ini ya, misalnya saya ambil contoh ini adalah misalnya di sebuah kota di Pemalang ini pada tahun 2006 ya 2006 keluar besarnya timbulan dalam satuan volume 2,7 ini ya, 2,7 ini ya, 2,7 liter orang per hari ya. Itu berdasarkan setelah kita lakukan studi identifikasi dengan sampel dan sebagainya, akhirnya kita bisa menemukan ini ya. Sehingga timbulannya pada tahun 2006 itu kira-kira jumlahnya segini ya. Timbulannya pada tahun 2006 itu kira-kira segini. Dan apakah jumlah timbulan sebanyak 646 meter kubik per hari itu sudah dilayani 100% atau tidak belum kita tahu. Nanti akan kita lihat. Ya, akan kita lihat. Kemudian dengan melakukan prediksi, kebetulan kita lakukan prediksi untuk pertumbuhan data mundur karena ini kita pakai itu kita prediksi berdasarkan data ya, berdasarkan data tahun 2000 ini 2001 sampai 2006 ya. 2001 sampai 2006 maka kita bisa mendapatkan ya, maka kita bisa mendapatkan prediksi untuk besarnya timbulan sampah ke arah sampai 2018 misalnya. Ini perencanaan 2018. Jadi ketika 2006 itu hanya 2,7 ini ya, 2,7 ini ya, yang warna biru ini, maka pada tahun dengan mempertimbangkan besarnya pertumbuhan ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa tahun 2007 itu besarnya ini, 2008 besarnya ini, 2009 itu besarnya 2,81, begitu seterusnya hingga tahun 2018 itu besarnya 3,2 liter orang per hari, kira-kira gitu. Dengan demikian, ini diakibatkan apa? Karena ada pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk semakin besar, pendapatan penduduk mungkin semakin besar dan sebagainya, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan ini. Nah, biasanya kita merinci berdasarkan kebetulan kalau di Pemalang misalnya itu ada 2 kecamatan misalnya. Ya, ini untuk Kecamatan Pemalang Kota dan Kecamatan Taman misalnya. Maka kita buat ini ya, dengan tingkat penduduk yang ada, sehingga kita bisa memperinci secara detail sebetulnya berkaitan ini ya, sehingga kita bisa melihat dalam konteks layanan dan sebagainya, bisa timbulan setiap kelurahan per tahun di dalam perencanaan dan sebagainya, sehingga kita pas sampai tahun 2018 kita bisa memprediksi kira-kira target layanannya, kira-kira ya, target layanannya. Dengan demikian nantinya kita akan bisa menyusun ini, nah, misalnya pertumbuhan timbulan ya pada tahun 2006 ini kondisi existing tahun 2006 ya, tahun 2006. Nah, ini kemudian kita bisa memprediksi ini. Nah, ini kita bisa memprediksi pada tahun yang akan datang ya. Ya, yang akan datang yaitu mulai dari 2007 sampai 2018 ya. Nah, ini supaya lebih mudah kita kasih warna lainnya ya. Ini
Kita kasih warna lainnya sehingga ini kelihatan ya adik-adik. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, ini akan memperlihatkan target pada tahun perencanaan, misalnya tahun perencanaannya sampai tahun 2018 ya. Nah, ini akan kelihatan ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, saya nggak tahu Pak Ika sudah atau Pak Anu sudah mengajarkan sampai ini apa belum, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari prediksi ini maka target layanannya akan kita bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, kita lihat dulu kondisi existing. Nah, ini kita melihat dari kondisi existing di lapangan. Ini ya. Nah, kita lihat di kondisi lapangan, kita lihat ya. Ini dari setiap kelurahan ini ternyata layanannya berbeda-beda ya. Nah, ini layanannya berbeda-beda. Ya, layanannya berbeda-beda sehingga dengan demikian kita bisa menaikkan target layanan kita. Nah, target layanan kita dengan tentu ya dengan pertimbangan tertentu ya. Dengan pertimbangan kita bisa targetkan layanan kita. Nah, target layanan kita naikkan untuk supaya pada sampai tahun 2018 ya. Nah, sampai 2018 kira-kira gitu. Nah, ini target layanan kita. Nah, begitu sehingga ini bisa masuk di dalam pelayanan. Jadi antara saya buat model ini antara satu sheet dengan sheet lain yang lain itu berhubungan ya. Ini berhubungan. Nah, ini berhubungan satu sama lain. Jadi tadi saya katakan timbulan totalnya ini ya. Yang dilayani ternyata baru ini ya. Yang domestik dilayani ini misalnya pada tahun itu, yang ini juga gitu, ini gitu, demikian seterusnya. Yang ini baru dilayani seakan-akan domestik baru 70%, non domestiknya sudah 100%. Ini naik ya, direncanakan naik 2%, begitu seterusnya sehingga pada tahun 2018 diharapkan mencapai 90%. Saya pada saat itu saya tidak optimis untuk bisa 100%, maka saya rencanakan dengan naik yang kira-kira fluktuatif antara sesuai dengan tahun anggaran dan sebagainya dengan kondisi 1-2%. Kira-kira gitu ya target layanan kita. Sehingga pada tahun 2018 itu adalah kira-kira 90% ya. Targetnya ini ya. Kalau non domestik kan volumenya kecil ya, diharapkan non domestik bisa terselesaikan ya dengan baik sehingga setiap kurun waktu dia tetap 100% ya. Nih. Dengan demikian maka ini kita akhirnya bisa menyelesaikan tingkat layanan. Kalau kita gambarkan maka pada kondisi timbulannya sebesar ini tingkat layanan kita segini ya. Ya, di dalam aspek perencanaan tingkat layanan kita sehingga kita ini tentu ini idealnya kan ada di dalam yang atas ini semuanya tingkat layanan kita. Nah, cuman pada saat itu kita juga berpikir pada pertimbangan-pertimbangan ketergantungan dan lain-lain yang harus kita pikirkan di dalam kaitan ini. Nah, ini yang harus kita dapatkan di dalam itu. Dengan demikian nanti kita akan bisa menghitung baik kebutuhan alatnya ini, kita kira kebutuhan alatnya nih ya, sampai ke kebutuhan daripada TPA ya. Nah, kenapa kita menganukan dengan dua kondisi ya, dua kondisi. Yang pertama apabila kondisi penerapan konsep 3R, jadi mekanisme pemilahan, mekanisme composting di lokasi TPA secara massal itu bisa dilakukan. Dengan demikian maka kalau itu bisa dilakukan maka volumenya akan semakin kecil ya. Nah, ini kebetulan tabel yang saya paparkan ini adalah kondisi tanpa penerapan 3R. Perlu diingat ketika kita merencanakan lokasi TPA itu tentu yang diharapkan masuk di lokasi TPA adalah yang organik. Yang organik. Ya, yang organik. Jadi yang non organik harus dilakukan pemilahan. Namun juga bisa kita lakukan, yang organik pun harus bisa kita lakukan dengan pemilahan atau dengan apa? Mengurangi jumlah yang organik masuk ke dalam lokasi landfill nantinya. Sehingga lahan TPA itu akan jadi lama, ya, umurnya akan jadi panjang. Makanya di dalam tabel yang satu ini adalah
saya menganggap bahwa alternatif pertama tanpa penerapan konsep 3R dan komposting, sehingga kebutuhan ini kebutuhan lahan TPA-nya yang dibutuhkan dalam satuan hektar kira-kira seperti ini, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau kita akumulasikan, maka nanti akan ketemu kebutuhan hingga tahun 2018, ya, tahun 2018. Nah, di dalam konteks manajemen itu manajemen persampahan harusnya sudah keluar sampai alat. Ini sudah menghitung. Jadi ketika kita merubah satu sel aja di depan, maka ini otomatis ini berubah semua. Ya. Nah, sebetulnya outcome dari pelajaran manajemen persampahan itu adalah ini, ya, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat kebutuhan alat, kebutuhan TPA dan sebagainya, sampai kepada jumlah daripada alat untuk pekerja dan sebagainya, itu bisa kita lakukan, ya. Kita sediakan di sana ini helm kerja, jaring dan sebagainya, sesuaikan dengan tentu nanti pertimbangannya dalam realisasi operasional berkaitan dengan tahun kebutuhannya. Maka mau tidak mau kita juga menganggap bahwa ada umurnya, alat itu ada umurnya 5 tahun baru diganti dan sebagainya, nanti bisa. Itu adalah dinamis, ya. Nanti di belakang kita bisa melihat di dalam kaitan ini. Alternatif yang kedua di dalam tabel itu adalah yang dilakukan dengan mekanisme pemilahan sesuai dengan amanat undang-undang, ya, bahwa yang masuk lokasi TPA itu adalah yang organik. Ya, yang organik, maka perlu dilakukan penerapan konsep 3R. 3R baik di lokasi timbulan maupun di lokasi pewadahan, lokasi TPS, sampai ke lokasi TPA itu bisa dilakukan. Demikian juga dengan composting di lokasi TPA juga bisa dilakukan. Di samping composting di tingkat sumber timbulan, di TPS mungkin ada pegawai TPS yang melakukan composting, sehingga jumlah yang organik akan berkurang, kira-kira gitu. Sehingga sampai termasuk ini, sehingga apabila berkurang tadi, maka secara akumulatif, ya, jumlah kebutuhan TPA itu juga akan berkurang. Nah, ya, berkurang kayak, ya. Nah, kalau tanpa 3R tadi ini, ya toh, maka yang ini 3R akan berkurang. Nah, akan berkurang, sehingga dengan secara akumulatif jumlah, ya, ini kalau kita lihat jumlah daripada lahan TPA juga akan berkurang, ya, lahan TPA-nya juga akan berkurang, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya, secara akumulatif juga. Nah, ini sebetulnya outcome yang tadi saya katakan bahwa kita butuh itu, ya, butuh berapa luas lahan TPA itu sebetulnya, ya. Nah, lahan TPA-nya berapa yang kita butuhkan. Nah, akhirnya kita bisa melihat lahan TPA-nya. Ya, lahan TPA-nya kalau tanpa menggunakan konsep 3R, ya, composting, ya, jadi itu adalah sebesar 14,46. Itu baru umur 2007 sampai rencana 2007 sampai 2018, ya. Kira-kira gitu. Tahun 2007 sampai 2018 itu butuhnya 14,46 hektar. Tapi pada tahun kalau kita menerapkan proses pemilahan dan menganggap bahwa yang masuk di lokasi TPA itu adalah yang organik, yang organik pun ada residu organik, karena sebagian digunakan untuk composting di lokasi TPA nantinya, maka mau tidak mau yang dibutuhkan hanya luasan yang sebesar ini, hampir 50%, ya, hampir 50% lebih, itu cuma 5,93 hektar. Artinya apa? Investasinya akan lebih murah. Nah, investasinya akan lebih murah, ya. Kira-kira itu ini. Nah, outcome kita di dalam perencanaan sebetulnya ini, ya. Outcome kita di dalam perencanaan ketika kita mengawali kebutuhan lokasi TPA seberapa, ya, sesuai tahun perencanaan, itu adalah kebutuhan ini yang harus kita peroleh di dalam manajemen persampahan. Nah, saya ingin tanggapan dari saudara-saudara. Apakah ini sudah diajarkan sampai ke sini? Halo? Halo, adik-adik? Ya, Prof. Gimana? Saya ingin tanya, apakah hal ini juga sudah diajarkan pada saat manajemen persampahan?
waktu di Mensam sepertinya untuk kebutuhan luas lahan belum sih, Prof. Baru proyeksi timbulan seperti itu. Nah, kira-kira ini ya. Sehingga dengan demikian kalau ini kan cuma kebutuhan lahan TPA tok, padahal ada infrastruktur lain, ada kantor dan sebagainya ya, ada workshopnya, ada sistem drainage, kemudian ada tempat penimbangan, tempat penerimaan, kemudian ada tempat pemilahan dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Sehingga nanti bisa kita prediksi luas lahan yang dibutuhkan total terhadap kebutuhan TPA seperti ini, sebetulnya luas lahan total dengan infrastrukturnya adalah sebesar ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep nilai, kalau enggak kita cuma butuhnya segini. Nah, kalau enggak pemilahan dan kompos tidak dilakukan, maka kebutuhan ini kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya di dalam manajemen persampahan kita tidak hanya ini, sampai ke tenaga kerja ya. Nah, ini ya, berapa penyapu jalan, berapa pengawasnya, berapa penarik gerobak sampah kalau menggunakan gerobak, berapa kalau menggunakan TOSA, berapa ya, pengawas transfer depo, pengawas TPS, berapa jumlahnya, dan berapa jumlah dump truck, supir truknya berapa, tenaga pengangkut, semuanya ada. Nah, ini simultan. Jadi ketika kita melihat dari depan, dia akan berubah. Ya, begitu seterusnya. Termasuk alat pokoknya ya. Setiap tahun harus berapa, kapan diganti, kan ada umurnya. Motor TOSA itu umurnya berapa. Nah, dianggap pada tahun pertama itu pengadaan, ya, misalnya gitu ya. Atau existingnya berapa, kondisi existingnya ada berapa dan sebagainya. Sehingga nanti ada program dinamisnya, ya, program kapan dia ini, kapan pertambahan, kapan penggantian, kebutuhannya berapa, ya. Ini kebutuhannya total berapa untuk melayani, kapan diganti, kapan tambah, kapan penambahan, kapan diganti, begitu seterusnya. Ini ada PGT penggantian, PT pertambahan, tahun berubah ya. Begitu seterusnya sehingga dinamis. Sehingga dengan demikian kebutuhan alat yang juga dinamis dalam setiap kurun waktunya ya. Kemudian investasinya juga bisa dihitung akhirnya ya toh. Nah, ini investasinya bisa dihitung. Nah, setiap tahun berapa jumlah alat pewadahannya, investasi ini berapa dan sebagainya, ini kita bisa hitung. Sehingga dengan demikian maka kita juga bisa ngitung besarnya daripada biaya investasi misalnya ya. Ini investasi di dalam pengelolaan sampah, kemudian alat bantu ya, investasi alat bantu ya, alat-alat untuk tenaga kerja ya. Kemudian ini alat tenaga kerja juga bisa dihitung ya. Kemudian ada rekapitulasinya ya. Ya. Sehingga ada rekapitulasi pengadaan alat ya, biaya OM ya, biaya OM ya. Kemudian ketemu biaya pengelolaan ya, nanti ketemu biaya pengelolaan ya. Tentu biaya pengelolaan ini ya. Biaya pengelolaan ya nanti akan kelihatan. Nah, biaya pengelolaannya akan kelihatan ya. Sehingga kita bisa menentukan ini. Nah, ya, biaya yang harus dibebankan kepada masyarakat ini berapa rupiah per bulan, per tahun, berapa rupiah per bulan, berapa KK per bulan, sehingga ini bisa digunakan untuk menentukan besarnya retribusi. Nah, ya, ini bisa menentukan untuk besarnya indikator retribusi. Nah, inilah nanti keluar ini. Nah, sebetulnya di dalam konteks manajemen harusnya keluar ini, ya, keluar ini, ya, model ini, ya. Nah, sehingga dengan demikian maka dengan konsep subsidi silang ada nilai koefisien, maka jumlah penghasil sampah yang menghasilkan sampahnya besar, maka kita setiap tahunnya dapat bisa menghitung jumlah kemungkinan biaya penerimaan dari retribusinya. Ini misalnya tahun 2008 ya. Nah, ini tahun 2008 keluarnya segini misalnya ya. Pendapatan inputnya segini. Nah, misalnya segini sampai tahun 2009 misalnya. Nah, misalnya seperti itu dan sebagainya. Sehingga kita bisa berikan sehingga besar kemungkinan retribusi. Jadi dari 5 aspek tadi kita bisa lihat dengan konsep subsidi silang pada tahun 2007, maka biaya pengelolaannya segini, kira-kira surplusnya berapa, defisitnya berapa, kita bisa hitung ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus keluar. Nah, kebutuhan kita sebetulnya
pada saat kita mempelajari mata kuliah ini, ya mata kuliah ini kita hanya membutuhkan kebutuhan daripada alat saja, ya kebutuhan daripada lokasi TPA saja, ya. Nah, lokasi TPA saja. Nih, ya kita tinggal menjumlahkan ini tambah ini tambah ini tambah ini sehingga ketemu kebutuhan daripada lahan TPA-nya adalah sebesar ini. Kira-kira sebesar ini, ya. Nah, ini. Dari sini ada yang tanya? Halo, dari sini ada yang tanya? Adik-adik? Prof ingin bertanya, Prof. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, yang pertama itu kan kita menargetkan berapa persen tiap tahunnya itu ya, Prof. Nah, itu kita menargetkannya atas faktor apa aja sih, Prof? Kayak tadi kan diomongin berdasarkan anggaran per tahunnya, itu anggaran yang mananya gitu loh, Prof. Jadi gini, kita bisa mentargetkan itu anggaran pertumbuhan anggaran dari dinas. Misalnya setiap tahun dinas itu menambah anggaran operasional berapa persen. Mulai tahun 2000, misalnya kalau di Pemalang itu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 hingga 2006. Karena kita pakai untuk 2007. Nah, ternyata di sana anggarannya itu naik kira-kira sekitar antara 1,8 sampai 1,2 sampai 1,8 atau 1,9. Nah, bisa kita asumsikan itu naiknya 2%. Nah, kan? Naiknya di antara 2%. Berarti tingkat layanan akan naik 2%. Ya, kemampuan untuk bisa melayani selaras dengan kemampuan anggaran. Gitu loh. Bisa diasumsikan seperti itu. Gitu. Sehingga kita ketika kita menaikkan target anggaran, itu target layanan, tentu kita harus berdasarkan kemampuan, ya toh. Nah, salah satu kemampuan yang paling dekat adalah peningkatan anggaran setiap tahunnya di dalam konteks layanan. Kira-kira gitu, Mbak? Paham ya? Prof. Halo? Iya, Prof. Paham, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Nah, saya cuman ingin tekankan ke apakah maksud saya di dalam manajemen persampahan ini sudah benar-benar dipahami gitu ya. Ya, sebetulnya outcome-nya itu satu model ini gitu sebetulnya. Ya, di dalam kuliah Anda di manajemen persampahan ini sebetulnya modelnya. Ya, sehingga dengan demikian kita akan bisa membuat satu perencanaan secara detail tergantung kita mau ke arah 20 tahun, mau ke arah 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya itu bisa kita lakukan gitu. Nah, inilah yang makanya saya ketika ingin melakukan itu saya coba mereview sampai sejauh mana kuliah manajemen persampahan itu yang harusnya ketika kita merencanakan perencanaan induk, nanti kalau Anda mengambil tugas akhir perencanaan induk, ya harusnya menggunakan model-model yang seperti ini akan memudahkan gitu. Sehingga kita tinggal menarasikan, kemudian kita bisa tinggal misalnya kalau mau desain gerobaknya, mau mendesain itunya tinggal mudah gitu ya. Tinggal tapi kebutuhannya kan sudah bisa kita secara kuantitatif kita sudah rencanakan. Kira-kira seperti itu. Termasuk standar harga kalau kita merencanakan ya standar harga yang kondisi existing. Misalnya kita merencanakan 2021, maka harga yang berlaku di hari 2001 gitu sebagai pijakan awal. Sehingga kita pertumbuhan inflasi misalnya harganya naik untuk misalnya kalau sepeda motor Tosa misalnya itu harga fluktuasi naik selaras dengan inflasi misalnya produk domestik regional bruto misalnya ya kita ambil produk domestik bruto atau inflasi berapa persen setiap tahunnya sehingga harga naik berdasarkan itu sehingga indikator itu bisa kita pakai untuk perencanaan ke depan ya karena ke depan di samping perencanaan yang kita berdasarkan itu. Nah itulah sebetulnya outcome kompetensi ketika kita mempelajari manajemen persampahan ya. Kalau data-data yang kualitatif terkait dengan regulasi, terkait dengan peningkatan regulasi atau perencanaan regulasi, hukum dan peraturan terkait pengelolaan sampah, perencanaan
perencanaan peran serta masyarakat, kita bisa mempelajari secara kualitatif ya, secara kualitatif. Tapi secara kuantitatif berkaitan dengan aspek teknis, berkaitan dengan aspek finansial, berkaitan dengan aspek yang operasional dan sebagainya, itu mau tidak mau kita tetap harus mendasarkan kepada data kuantitatif. Data kuantitatif timbulan, data kuantitatif target layanan, data kuantitatif nilai investasi dan sebagainya, itu yang harus kita lakukan. Makanya saya tadi pagi ketika menerangkan di teman-teman di ke kelas B, itu saya kaget kenapa di manajemen persampahan tidak keluar, tidak paham. Bagaimana saya menanyakan bagaimana Anda bisa menentukan luasan TPA yang akan Anda bangun ketika Anda akan mendesain, Anda tapi tidak tahu, saya bilang gitu. Nah, harusnya ini sudah dipelajari di dalam manajemen persampahan. Kira-kira itu. Gitu ya, Mbak. Mas, yang lain ada yang tanya lagi? Halo? Ada yang tanya lagi? Halo? Semuanya lagi masih on kan? Masih, Prof. Masih, Prof. Ya, masih ya. Jadi intinya itu ya. Intinya ini saya mengambil salah satu bagian sheet berkaitan dengan outcome yang harus dicapai pada saat manajemen persampahan adalah luas lahan TPA. Nah, kita kembali ke slide. Ya, ke slide. Nah, bukan ini. Slide ke yang satunya. Nah, ini. Ya. Oke, kita ini. Nah, kita masuk ke kuliah hari ini. Ketika kita sudah tahu bahwa luas lahan yang dibutuhkan kita sudah tahu, maka mau tidak mau kita harus merencanakan, ya, merencanakan. Nah, sebelum saya menerangkan ini, maka secara pendahuluan saya katakan bahwa gini, kenapa kita harus merencanakan dengan baik, ya? Karena hampir pengelolaan di TPA di Indonesia pada dasarnya adalah menggunakan, ya, tanda kutip, ya, menggunakan open dumping, ya. Ya, menggunakan sistem open dumping, ya, yang itu berisiko, ya. Ini biar saya beli apostrof aja, ya, apostrof, ya. Saya lebih jelas apostrof dan tak buat miring, ya. Nah, open dumping, ya. Nah, akibat dari tadi tidak ada perencanaan yang secara matang, ya, termasuk di dalamnya menyangkut sarana prasarana yang harus dilengkapi di lokasi TPA. Nah, kira-kira itu. Sehingga dengan demikian maka mau tidak mau, sambil contoh misalnya bagaimana kita bisa melaksanakan sanitary landfill, sistem sanitary landfill, ya, sesuai amanat undang-undang, sesuai dengan kaidah akademis yang dimana nanti Anda lulus, Anda tidak akan tidak diharuskan untuk merencanakan lokasi TPA itu dengan sanitary landfill, ya. Tapi tidak diharuskan dengan open dumping karena itu akan berisiko terhadap pencemaran, ya. Open dumping atau pengelolaan TPA dengan secara terbuka. Dengan secara terbuka itu tidak dilakukan penutupan, ya, lokasi TPA-nya, tidak dilakukan, artinya apa, lahan landfill yang setelah sampah yang setelah masuk di dalam lokasi lahan tidak dilakukan dengan mekanisme perataan yang benar, pemadatan yang benar, kemudian penghambaran yang benar, diawali dengan penghambaran yang benar pada selnya, pada zonnya, kemudian diratakan, kemudian dipadatkan, kemudian baru ditutup setiap harinya. Tapi tidak dilakukan itu terbuka, ya, terbuka sekali sehingga fermentasi sangat terbuka. Fermentasi sangat terbuka maka akan berisiko kepada lingkungan, baik terhadap tanahnya, baik terhadap air, baik terhadap udara,
ya, karena akan menimbulkan bau dan sebagainya, maka ini yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu TPA harus direncanakan, ya. TPA harus direncanakan dengan bagus, ya. Nah, TPA harus direncanakan dengan baik, ya. Tidak mudah TPA itu direncanakan baik, ya. Harus direncanakan betul-betul secara berkelanjutan, baik dari dari aspeknya, mulai dari aspek operasi desain, ya, prarencana pemilihan lokasi sampai ke operasional daripada lokasi TPA, ya. Nah, amanat undang-undang kalau kita melakukan desain daripada lokasi TPA, sistem yang akan kita operasionalkan di dalam konteks perencanaan itu adalah sanitary landfill, ya, sanitary landfill. Nah, ya, itu yang kita rencanakan nantinya, ya. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang, dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri, termasuk peraturan menteri dalam negeri semuanya, ya. Ini di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka kalimat perencanaan lokasi TPA sanitary ini dimasukkan di dalam kaitan itu, amanah itu. Jadi diharapkan lokasi TPA di Indonesia 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan pada tahun 2008 harusnya, berarti kalau 3 tahun berarti tahun 2011 itu harusnya semua lokasi TPA di Indonesia sudah sanitary landfill, ya. Tapi kita bisa lihat, ya, bisa lihat masing-masing daerah, Anda yang mungkin berasal dari daerah masing-masing ke lokasi TPA, Anda bisa lihat apakah sudah dilakukan dengan sanitary landfill atau belum. Pasti belum, ya. Semuanya menggunakan standarisasi dengan open dumping, ya. Nah, begitu aja, ya, sehingga risiko pencemaran sering terjadi, ya, risiko pencemaran sering terjadi. Nah, ini. Nah, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2005 terkait dengan pengelolaan air minum dan pengelolaan sampah itu juga mengatur di dalamnya tentang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, termasuk pengelolaan di lokasi TPA. Begitu juga dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 21 tahun 2006 yang menyangkut pelaksanaan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah, aspek teknis pengelolaan sampah di kabupaten kota. Kemudian Permendagri juga sama, ya, karena hampir semua kabupaten kota itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga operasional satuan kerja atau dinas atau instansi yang melakukan pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir, ya. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah tentu dari tingkat pewadahan, kemudian di tingkat pengumpulan ada TPS, kemudian di tempat pemindahan kita ada transfer depo, kemudian diangkut, dibawa ke lokasi TPA, di tempat pemrosesan akhir itu ada lokasi lahan TPA. Nah, 4 moda pengelolaan ini harus dilakukan, ya, harus disiapkan di dalam kait ini, termasuk itu. Makanya di dalam konteks aspek teknis di manajemen persampahan harusnya sistem sudah dibuat, ya. Nah, sistem dibuat dulu, apa yang harus dilakukan di lokasi TPA, apa yang harus dilakukan di TPS, apa yang kebutuhannya apa saja, itu sudah direncanakan dalam bentuk tabulasi yang tadi, ya, tabulasi yang tadi saya omongkan tadi. Itu terusnya sehingga ada koneksitas jelas berkaitan dengan aspek teknis, apalagi di ujung hilirnya, ya, di ujung hilirnya adalah di lokasi tempat pemrosesan akhir daripada sampah. Nah, oleh karena itulah maka tentunya ketika kita akan melakukan desain, ketika kita mendesain, maka kita selalu berpedoman pada pedoman-pedoman daripada pengelolaan, ya. Baik pedoman ketika kita melakukan operasional, ketika melakukan pemeliharaan, ya, ketika melakukan penutupan atau rehabilitasi penutupan lokasi TPA dan sebagainya. Itu adalah pedoman-pedoman yang dibutuhkan, ya, termasuk pedoman rehabilitasi pemrosesan akhir di lokasi TPA atau lokasi TPA yang akan digunakan kembali, sebagai lokasi sebuah. Tentu ada pekerjaan yang dinamakan dengan penambangan landfill, ya.
Sampahnya diambil lagi, digunakan sebagai RDF atau refuse derivative fuel untuk digunakan sebagai bahan energi dan juga bisa digunakan untuk bahan composting yang sehingga lahannya akan terbuka, lahan terbuka kemudian kita rehabilitasi dengan menggunakan konsep yang dulunya mungkin tidak sanitary landfill, sekarang kita buat dengan sanitary landfill, maka harus ada mekanisme peningkatan daripada utilitas sarana prasarana di lokasi tersebut, ya. Ya. Dari sini ada yang tanya? Prof. Ya, silakan. Siapa ini? Namanya siapa? Bukan bertanya sih, Prof. Ya. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Jangan cepat-cepat, nggak bisa nulisnya. Oh ya, ya pelan-pelan. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang tanya? Ya, di dalam tahapan kajian perencanaan TPA itu kita membagi dalam 4 tahapan, ya. Yang pertama adalah studi pemilihan calon lokasi TPA. Kalau di buku-buku yang bahasa Inggris di referen itu adalah site selection study of landfill site, ya. Kira-kira itu, ya. Nah, apa sebabnya kita harus melakukan tahapan yang pertama ini? Karena tidak semua TPA, tidak semua lokasi memiliki satu bisa dilakukan sebagai lahan TPA, dipilih sebagai lahan TPA. Ya. Ada satu persyaratan daripada lokasi itu dipakai sebagai lahan TPA. Ya. Itu yang pertama. Nah, ketika kita melakukan studi site selection study ini, paling tidak kita sudah bisa menemukan alternatif 3, ya, tempat, ya, 3 tempat yang memiliki nilai, nanti ada aturannya, ya, ada aturannya nilainya, misalnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, nanti coba Anda cari standar SNI yang berkaitan dengan pemilihan lokasi TPA, calon pemilihan lokasi TPA. Ya, standar nasional itu ada kriteria, kriteria itu ada nilainya, sehingga dengan demikian yang memiliki nilai besar yang untuk bisa dipilih di dalam lokasi itu. Namun saya sarankan untuk bisa melakukan ini dengan kira-kira ada 3 alternatif di dalam kaitan ini. Itu yang pertama. Studi ini harus dilakukan itu. Studi yang kedua yaitu studi kelayakan TPA, ya, kelayakan atau yang kita kenal dengan namanya free feasibility study of the landfill site, ya, of landfill site, yaitu ada kelayakan teknis, ya, kelayakan teknis. Yang pertama itu tugas kita, ya, kelayakan ekonomis, kelayakan finansial. Yang nomor 2, kemudian kelayakan lingkungan, ya, kelayakan lingkungan yang biasanya berupa analisis dampak lingkungan atau environmental impact assessment, ya, atau AMDAL, ya, yang Anda kenal, ya. Nah, studi kelayakan ini, kelayakan TPA ini dilakukan di dalam rangka menentukan dari 3 calon tadi kira-kira yang dipilih calon yang mana, ya, kira-kira gitu, ya. Nah, barulah dilakukan yang dinamakan studi detail engineering design atau studi kajian detail teknis lokasi TPA. Ya, 1 lokasi TPA yang dipilih tadi 3, kemudian di tahapan yang kedua dipilih, akhirnya terpilih satu lokasi, ya, 1 lokasi. Kemudian baru kita lakukan dengan studi detail engineering design atau studi detail teknis TPA, yang kemudian dilakukan studi analisis dampak lingkungan berkaitan dengan lokasi itu, lokasi yang 1 tok ini, ya. Nah, setelah itu kita desain sedemikian rupa dengan infrastrukturnya, dengan lahan uruknya dan sebagainya, dengan dasarnya dan sebagainya untuk pengendalian pencemaran, dengan IPAL-nya, dengan pengendali gasnya, dengan buffer areanya, drainasenya, lokasi pemilahan, ya, kemudian lokasi workshop dan sebagainya. Kemudian baru dilakukan studi analisis dampak lingkungan. Setelah itu baru
dikonstruksi atau dilakukan pembangunan, ya, dilakukan pembangunan di dalam lokasi TPA. Nah, setelah lokasi TPA dibangun, nah, di dalam perencanaan nantinya, di dalam konteks perencanaan, maka di dalam studi teknis TPA dan studi andal ini, itu sebetulnya harus dilengkapi dengan kajian yang dinamakan dengan kajian operasional dan pemeliharaan. Sehingga nantinya ketika sudah didesain, sudah dikonstruksi, maka operasional dari pemeliharaan dari lokasi TPA itu sudah direncanakan betul, ya. Sehingga nanti tidak kaget, ya, seakan-akan tidak kaget dengan TPA benar-benar sesuai dengan perencanaan secara utuh, ya. Dan ini kita sudah tahu di dalam kaitan ini, ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, ya, kuliah di sipil, dulu saya diajari yang dinamakan implementasi perencanaan sampai di pemeliharaan yang kita kenal dengan konsep SITCOM, ya, SITCOM, SIDCOM, ya. Jadi SITCOM, yaitu survei, investigasi, ya, survei kita lakukan ketika kita mau merencanakan desain, kemudian investigasi data, melakukan pengukuran, melakukan pemetaan tanah, melakukan kebutuhan timbulan kalau di sampah dan sebagainya, mengukur fenomena hidrologi, kemudian mengukur luasan dan sebagainya kita lakukan di dalam ini, lakukan di dalam investigasi. Kemudian baru kita lakukan desain, ya, perencanaan secara detail, ya, detail perencanaan kita buat. Baru setelah detail sudah kita buat, baru kita konstruksi, ya, construction, atau ya dibangun. Nah, ketika sudah dibangun, ya, kita pada saat perencanaan desain kita lengkapi dengan SOP tentang operasi dan pemeliharaannya. Maka dilaksanakanlah operasi dan pemeliharaan atau operations dan maintenance, OM-nya itu, ya, operasi dan maintenance. Nah, inilah yang harusnya kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir pada construction. Pada saat perencanaan itu tidak hanya berpikir pada construction. Harusnya pada saat perencanaan kita sudah berpikir sampai ke operasi dan pemeliharaan, ya, sampai ke operasi dan maintenance, ya, sampai ke operasi dan maintenance. Kira-kira seperti itu, ya. Dari sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Belum, Prof. Ya, adik-adik yang lain barangkali, ya, semuanya on kan ini, tidak ada yang tidur kan? On, Prof. On, Prof. Nah, ya, ya, kira-kira itu. Nah, saya akan mulai apa sebetulnya pemrosesan akhir sampah itu, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di sini didefinisikan bahwa pemrosesan air itu adalah proses perubahan, ya, bentuk, ya, sampah atau limbah domestik perkotaan itu dengan mengubah baik karakteristiknya, baik komposisinya, baik jumlahnya, ya, dengan mekanisme yang ada di lokasi TPA, ya, sebetulnya, ya, karena yang kita pelajari di TPA, ya, di TPA sebetulnya ini tidak hanya itu, bisa diawali mulai dari timbulan, mulai dari pewadahan sampai di transfer depo, di antara timbulan, pewadahan dan transfer depo, antara antara TPS dengan transfer depo dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ada telepon, saya bisa terima telepon dulu, ya. Bisa. Oh, boleh, Prof. Ya, silakan, Prof. Halo, Bos. Halo, Bos. Apa? Saya sudah mendekati semua ke dekan-dekan. Jadi ke dekan-dekan saya sudah lakukan, ya. Nah, kemudian ke dekan-dekan saya dilakukan, termasuk ke Pak Rektor saya sudah menghadap sendiri. Saya malah ditanyai apa sebetulnya konsep Pak Sarfudin kalau ingin jadi anggota Sabila. Bahwa saya ini melihat dari 10 tahun ke belakang infrastruktur layanan kita itu sama aset itu kita tidak pernah lakukan dengan bagus. Ya. Ambil contoh lab, ya toh, lab kita itu
tidak terpikirkan dalam pengembangan yang berkelanjutan, sehingga kita seakan-akan ketinggalan. Kira-kira itu satu. Kemudian kita tidak memikirkan aset kita yang di bawah. Saya khawatir aset kita di bawah itu bisa diambil oleh orang lain, gitu. Bisa diambil orang lain sehingga kita tidak bisa makan. Belum lagi ya di Teluk Awu dan sebagainya. Nah itu yang harusnya kita pikirkan ke depan, yang sudah harusnya kita wacanakan, kita harus ke depan, kita harus rencanakan mau gimana kita hidup, sehingga dengan demikian investasi yang sudah kita punya di bawah ataupun yang di atas benar-benar memberikan tingkat layanan yang cukup besar. Itu aja kepentingan saya, dan tidak ada kepentingan yang lain. Itu. Dan kemarin ada beberapa teman dari Fakultas Teknik yang lain yang tanya sama saya juga, apakah selain infrastruktur Pak Udin juga memikirkan lain, Pak Bilang? Ya, ke depan itu harusnya, menurut saya pribadi, itu pemikiran harusnya seorang rektor itu juga berpikiran terhadap aspek teknis daripada layanan. Gitu. Jadi tidak semata-mata hanya berpikir pada pengembangan yang normatif terhadap pengembangan yang di luar itu. Karena bagaimana nilai jual kita kan layanan, gitu. Kira-kira gitu, Pak Tutu. Nah, saya malah lebih ingin Pak Hanomo. Mau jujur Pak ya, karena mau jujur aja, saya adalah orang pertama yang pada saat awal gini, itu saya kaget sekali, karena PDPR 1 itu tidak pernah jadi operasional. Tidak pernah jadi operasional. Ketua jurusannya tidak pernah. Ya, nah, tapi saya tidak hanya itu, Pak. Saya juga memikirkan bagaimana Pak Hanomo itu dilengkapi dengan pemahaman tentang infrastruktur. Saya mungkin juga kalau second layer-nya kira-kira Pak Agung lah, gitu, second layer-nya lah, gitu loh. Ya, yang ke Ya, maksud saya itu second layer-nya itu loh. Second layer-nya orang yang paham terhadap itu. Karena selama ini tidak karena lebih banyak orang di luar teknis, jadi tidak pernah berpikir itu. Itulah yang saya petikkan. Sebetulnya seperti itu. Saya tidak punya apa-apa, cuman saya sudah berpikir jauh. Saya mau jujur ya, istri saya itu orang Pemda, ya toh. Orang pemerintah daerah provinsi itu banyak selentingan itu kalau aset sudah mau diambil gitu. Kan bisa aja nanti kalau itu tidak kita pikirkan, ya, gitu loh. Ya. Ini itulah gitu. Misalnya memindahkan kantor di Madukaro itu punya itu dipindahkan ke situ semua, misalnya ya seperti itu. Padahal kan bisa saja dengan reslah dan sebagainya. Nah itu harus mulai sekarang kita harus pikirkan gitu. Kita bikin supaya aset kita memang benar-benar memang milik Undip, karena bertahun-tahun kita ada di situ. Kira-kira kan gitu Pak Tutu. Itu toh kepengenan saya gitu. Tidak ada kepentingan yang lain. Karena saya berbicara itu karena pengalaman saya di kelembagaan. Kira-kira di kelembagaan. Itu ya. Second layer, ya monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, second layer enggak apa-apa. Tapi prinsipnya itu, prinsipnya itu. Saya kemarin pas ditanyai sama Pak Rektor, saya jawab terus terang seperti itu. Saya enggak punya demi Undip ke depan, karena kita kalau enggak nanti siapa aset sebab bayangan Teluk Awu. Sekarang rusak semua. Ya, karena tidak dimanfaatkan, lab tidak dikembangkan secara utuh misalnya. Banyak sporadis itu, maksudnya ya direncanakan betul gitu. Gitu loh Pak. Ya, besok. Ya. Halo, saya lanjutkan ya Mbak. Mas.
Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, ini tadi, Mari, Prof. nah ini tadi karena kan ada pemilihan anggota MWA, ya. Nah, saya mohon doa mahasiswa semua dari fakultas ini. Saya mencalonkan diri di anggota MWA Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanah, ya. Berdasarkan pengalaman dulu di Senat Universitas. Nah, sekarang saya coba masuk ke wali amanah di pusat untuk menentukan kebijakan pengembangan dari kampus Undip, kira-kira seperti itu. Dan ini baru aja beberapa guru besar telepon saya, apa yang Bapak ingin kembangkan. Saya bilang saya ingin mengembangkan infrastruktur, ya, infrastruktur lab dan sebagainya yang sementara ini tidak dibenahi. Nanti kalau tidak dibenahi terus, nanti lama-lama kita bisa rankingnya turun, ya. Adik-adik mahasiswa tidak bisa punya alat baru dan sebagainya, yang itu yang harusnya dikembangkan. Nah, kira-kira itu. Saya mohon bantuan doa dari semua mahasiswa untuk supaya bisa masuk di salah satu bisa masuk sebagai anggota daripada MWA. Anggota MWA itu ada cuma 13 orang, ya. Ya. Kira-kira gitu. Saya lanjutkan ya, Mbak. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Jadi kira-kira ini. Nah, di samping itu tadi kan merubah bentuk, ya, merubah komposisi, sehingga dengan demikian terjadilah subdegradasi, sehingga dengan degradasi masuk bisa ditimbun dan sebagainya, itu bisa diproses di situ, mengakibatkan lahan TPA jadi umurnya panjang, ya gitu. Di samping itu pemrosesan akhir di sampah di lokasi TPA bisa dilakukan dengan konsep 3R sebagaimana yang tadi direncanakan di Pemalang tahun 2006. Itu saya sudah berpikir itu, ya. Jadi bagaimana daur ulang itu bisa dilakukan, terutama untuk mengambil untuk mengurangi jumlah non organik yang harusnya masuk ikut di dalam TPA. Itu harusnya non organiknya 0, ya, harusnya non organiknya 0, ya, itu dikeluarkan, ya. Di samping yang organik pun itu dikeluarkan dalam pembuatan composting, ya, composting yang cukup besar, kompos yang cukup besar di lokasi TPA, ya, sehingga dengan demikian jumlah yang ditimbun atau yang di landfill atau yang diolah dengan mekanisme penimbunan nantinya jumlahnya kecil, ya. Di samping itu sampah itu kan juga energi, ya, energi. Maka di lokasi TPA ya harus dilengkapi dengan penangkapan energi, ya. Salah satunya barangkali yang bisa kita lakukan dengan RDF, ya. RDF artinya tumpuan sampah yang sudah selesai fermentasi itu kandungan kalorinya tinggi, ya, kandungan kalorinya tinggi itu bisa digunakan sebagai sumber energi, ya, mungkin dibuat batako dan sebagainya, sehingga nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar, ya. RDF, ya, Refuse Derivative Fuel, dan saya sudah melakukan penelitian ini bahwa lokasi TPA itu semuanya itu di dalam rangka untuk apa? Untuk mengurangi, ya, jumlah sampah yang harus ditimbun, ya, termasuk dengan kalau di luar negeri dilengkapi dengan insinerasi, ya, diinsinerasi. Kira-kira ada. Nah, pemrosesan sampah yang ideal seperti itu adalah bagian dari sebetulnya dari konsep sanitary landfill, ya. Yang jadi konsep sanitary landfill itu diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap lokasi TPA dengan bagus, ya. Yang dulunya tanahnya tidak subur, misalnya di lokasi TPA karena fenomena hidrologi harus rendah, daerahnya gersang, ya, tanahnya tidak boleh dimasuki dengan air, bisa dimasuki dengan air tanah dan sebagainya. Itu sekarang dengan adanya humus, ya, dengan adanya sampah organik yang residu sampah organik yang ditimbun, maka dia akan jadi subur. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, di dalam konteks pemrosesan akhir di lokasi TPA itu ada 3 transformasi fisik yang harusnya dilakukan. Yang pertama, saya katakan harus ada pemilahan, ya, harus ada pemilahan, ya. Jadi termasuk dan harus ada, kalau bisa itu sampah yang masuk kecil, ya, gradasinya. Tapi kan tidak mungkin, ya, kalau sampahnya terlalu banyak kita tidak mungkin. Makanya kalau di luar negeri sebetulnya dia harus masuk sebelum ditimbun
masuk dulu di dalam transformasi fisik lebih dulu. Habis itu baru ke transformasi kimia untuk yang non organik. Habis itu baru ke transformasi biologi yang untuk organik sisa residu untuk bisa dilakukan composting dan juga untuk yang bisa ditimbun. Kira-kira seperti itu ya. Ya, inilah sebetulnya di dalam pemrosesan air sampah di lokasi TPA harus dilengkapi ini. Idealnya kalau di luar negeri seperti ini. Ya, benar-benar ada insinerasinya untuk pembakarannya, ya, insinerasi dengan stokiometri, dengan pirolisa, atau gasifikasi untuk ditangkap energinya, hasil pemanasan bakarnya untuk digunakan sebagai energi turbin untuk mengalirkan listrik dan sebagainya. Kemudian ada transformasi biologi, transformasi biologi yang sekarang bisa kita lakukan di lokasi TPA, ya, dengan mengubah sampah residu sampah itu menjadi bahan kompos atau juga bisa dengan RDF dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada tiga transformasi di dalam pemrosesan air di lokasi TPA. Nah, berkaitan dengan pengelolaan sampah di lokasi TPA yang kita rencanakan adalah skala kota, ya, skala kota dan skala regional. Jadi kita tidak merencanakan skala individu, skala kawasan, karena saya tadi katakan di dalam aspek manajemen tadi kebutuhannya adalah investasinya sangat mahal, ya, dan makanya tidak bisa digunakan hanya untuk skala individu atau skala kawasan dan sebagainya. Kita menggunakan skala regional, ya, skala kota ataupun skala regional. Apabila lokasi lahan TPA itu tidak ada di salah satu kabupaten kota, kita bisa kerjasama dengan kota atau kabupaten yang berdekatan dengan mengelola TPA bersama, kira-kira seperti itu dengan skala regionalisasi. Ya. Dari sini ada yang tanya? Halo? Dari sini ada yang tanya? Belum, Prof. Belum, Prof. Ya. Belum, Prof. Ya. Belum, Prof. Nah, saya akan terangkan ada 3 sistem di dalam pengelolaan di lokasi TPA. Ya, yang lokasi TPA itu ada 3 sistem. Yang pertama adalah open dumping. Open dumping itu adalah pembuangan secara terbuka sampah itu, ya, ditempatkan begitu saja secara sederhana, ya, sampah hanya dihamparkan, kemudian diratakan, ya, terus dibiarkan terbuka tanpa mekanisme penutupan secara periodik maupun secara waktu dan ditinggalkan setelah lokasi itu disebut penuh. Dan ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Yang ini hampir semua, ya, seakan-akan di Indonesia hampir semua. Kita ambil contoh lah, ya, dampak dari Jati Barang misalnya di Semarang, kemudian dampak dari ada di Bantar Gebang dan sebagainya, itulah kira-kira seperti itu, ya, sehingga menggunung demikian rupa, ya. Nah, kondisi yang sedemikian rupa itu tentu akan memberikan potensi, ya, potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Tadi saya katakan fermentasi yang tidak sempurna itu akan mengakibatkan vektor penyakit, ya, vektor penyakit, ya. Ya, kalau dia dilakukan dengan sempurna, diratakan, setelah dihamparkan sampah pada selnya, pada zonnya, maka dia akan dipadatkan, ya. Kemudian diratakan, dipadatkan, baru ditutup setiap harinya, ya, ditutup dengan tanah penutup, tentu yang tanah yang kedap air, yang bisa tidak tembus oleh air, ya. Nah, sehingga fermentasi bisa tertutup rapi, ya, sehingga gas bisa dikendalikan dengan memasang pipa nantinya. Kalau direncanakan dengan baik, kita pasang pipa gas. Nah, lindi yang dihasilkan dari fermentasi ini, air tentu di dalam fermentasi akan keluar air atau cairan atau lindi atau lixiviat atau licit biasanya di dalam reference bahasa asing itu, sehingga nanti bisa dikendalikan untuk dibawa ke lokasi unit pengolahan. Ya. Risiko yang kedua adalah karena fermentasinya sangat terbuka, maka keluar bau, ya, pasti akan keluar bau, dan juga pertumbuhan gas, ya, karena gas metan yang keluar dari lokasi TPA akan mencari lubang-lubang untuk bisa keluar, ya, untuk bisa keluar. Nah, sehingga lokasi TPA itu kalau kita lihat lokasi TPA itu keluar asap itu bukan karena dibakar, ya, tapi karena gas, ya, karena gas metan CH4 ketemu dengan oksigen
ya maka dia akan jadi CO. CO tidak stabil, dia akan ketemu dengan oksigen lagi menjadi CO2 sehingga kesannya akan terbakar. Ya. Yang ketiga adalah akan mengakibatkan pencemaran air. Ya. Kalau lindinya keluar, bisa mengalir ke arah air permukaan, maka ke sungai atau maka bisa mencemari. Ya, mencemari tanah, juga bisa mencemari air tanah. Ya, bisa mencemari air sungai dan sebagainya. Ya. Air tanah bisa secara vertikal dia akan masuk ke dalam struktur tanah, ya, air lindinya ini, ya, dari tumpuan sampah, dari yang mengalami fermentasi yang tidak ditutup dengan sempurna, apalagi di Indonesia mengalami 2 musim, ya, musim hujan dan musim kemarau. Walaupun kita tahu lokasi TPA yang kita tentukan adalah benar-benar yang curah hujannya rendah, ya, kira-kira gitu kan, SNI-nya seperti itu. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan lindi, ya. Kemudian risiko yang kedua, yang keempat adalah estetika yang buruk, ya. Lokasi TPA menjadi buruk, ya. Kesan bahwa lokasi TPA itu adalah tempat yang paling buruk. Dan ini tidak harapkan. Jadi kalau nanti adik-adik sekolah di luar negeri, ya nanti akan bisa lihat bagaimana lokasi TPA itu adalah sekarang adalah merupakan lokasi taman yang bisa dilihat dengan bagus, ya. Ya, nanti Anda bisa lihat di luar, ya, di luar negeri, baik di Inggris, di Perancis tempat saya sekolah dulu, kemudian di Belanda itu bisa terlihat sangat-sangat baik sekali di lokasi ini yang dilengkapi dengan infrastruktur yang sedemikian rupa sehingga nanti kondisinya resiko pencemaran hampir tidak pernah kelihatan sama sekali, ya. Yang kedua adalah sistem kontrol landfill. Nah, metode ini merupakan peningkatan daripada open dumping, di mana fasilitas sarana prasarana itu sudah dilengkapi, mulai dari fasilitas drainase, fasilitas pengumpul lindi dan pengolah lindi di dasarnya, ya, di dasar daripada saluran lahan landfillnya, di sel landfillnya, ya, dan sebagainya itu. Kemudian ada pos penerimaan, ya, pos penerimaan pengendali dari operasional, ya, mulai ada mekanisme penimbangan sehingga data kuantitatif setiap harinya bisa kelihatan jumlah sampah yang masuk dan bisa kelihatan, ya. Kemudian bisa dikendalikan resiko daripada K3-nya, ya, karena ada pengendali operasionalnya, ya. Ya, ada fasilitas pemilahan, ada fasilitas pencucian, jadi truk yang masuk keluar lagi sudah dalam kondisi bersih. Demikian alat berat yang masuk keluar dari lokasi itu juga dalam kondisi yang bersih, ya, sehingga dia mampu untuk dioperasionalkan segar kembali, ya. Nah, ini pos pengendalian. Ada fasilitas pengendalian daripada gas metan, ya. Ya, ada gas metan misalnya, ya, karena gas metan itu bisa kita kendalikan, ya, bisa kita memanfaatkan sebagai bagian energi terbarukan, ya, dari lokasi TPA yang terjadi yang diproduksi dari lokasi TPA selama TPA itu digunakan. Ya, selama TPA itu digunakan, maka produktivitas gas metan itu masih keluar, ya, masih keluar. Kemudian fasilitas kontrol landfill juga dilengkapi dengan utility alat berat, ya, ada jalannya, ada jalan setapaknya, ada jalan akses masuknya dan sebagainya, ada sistem drainase dan sebagainya tadi, ya, termasuk dengan alat beratnya, ya, karena ada aktivitas penghamparan, ada aktivitas perataan, ada aktivitas pemadatan, ada aktivitas penutupan daripada lokasi TPA di samping aktivitas penggalian dan penimbunan, ya, di dalam kaitan ini, sehingga dibutuhkan alat berat, ya, seperti crowel dozer, track dozer, ekskavator dan sebagainya di dalam rangka ini. Sehingga ketika terjadi proses sanitary landfill dilakukan tidak ada kendala di dalam kaitan ini, ya. Sehingga pasti akan tertutup, sehingga dengan demikian resiko-resiko tadi bisa terkendalikan. Kemudian sistem yang kita pakai, yang akan kita desain itu adalah yang jauh lebih bagus daripada kontrol landfill. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional, di mana mekanisme penutupan sel sampah itu dilakukan setiap hari, sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan dan fermentasi daripada sampah bisa dilakukan dengan sempurna, ya. Nah, jadi sel-sel itu dilakukan setiap hari, ditutup,
Begitu selesai sore langsung ditutup dengan tanah penutup yang tentu dengan tanah yang kedap air. Sehingga harus ada fasilitas atau query sumber daripada material tanah penutup. Ya. Makanya di dalam penyediaan sarana prasarana itu perlu dipersiapkan secara matang di dalam kaitan perencanaan. Ya, memang ini cukup mahal, tapi metode ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam mengelola suatu kota. Ya, suatu kota maka atau suatu kabupaten maka mau tidak mau kita harus lakukan ini. Sehingga dengan demikian jangan sampai ada kesan kita memindahkan persoalan lingkungan dari kota, dari sumber timbulan ke arah lokasi lain di dalam kaitan ini. Ya, di dalam kaitan ini. Nah, sanitary landfill adalah peningkatan dari kontrol landfill yang dilakukan setiap hari. Ya, terutama berkaitan dengan landfill site, dengan mekanisme penimbunan, pemrosesan air di lahan landfillnya. Nah, dari sini ada yang tanya? Nah, tadi saya katakan di dalam di studi awal itu berkaitan dengan site selection itu tentu ada persyaratan calon lokasi TPA ya. Misalnya ini persyaratannya lokasi TPA harus sesuai dengan apa yang persyaratannya tercantum di dalam SNI. Nanti coba Anda cari SNI tentang tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan air. Ingat, mulai sekarang Anda jangan berpikir tempat pembuangan air. Ya, kalau tempat pembuangan air tidak pasti sudah selesai pembuangannya toh ya. Padahal yang harus dilakukan adalah pemrosesan akhir ya. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 2008 tadi itu istilahnya adalah walaupun SNI-nya masih tempat pembuangan air ini yang harus kita pikirkan ya. Bahwa calon lokasi TPA itu bukan rawan geologi ya, berada di daerah patahan ya, daerah rawan longsor, rawan gempa dan lain-lain, bukan daerah itu. Jadi daerah itu tidak boleh dipilih. Bukan daerah rawan yang hidrogeologi, yaitu daerah yang memiliki air tanah dekat dengan dengan permukaan. Karena apa? Kita biasanya kedalaman daripada lokasi TPA itu adalah sekitar 3 sampai 5 meter, sehingga mau tidak mau air tanah harus jauh ya, harus jauh dari lokasi itu ya, kira-kira 3 meter lagi di bawah lokasi dasar dari TPA ya. Sehingga dengan demikian diharapkan risiko infiltrasi daripada air lindi ke air tanah tidak terjadi ya, tidak terjadi atau tidak tercemari lah kira-kira gitu. So, bukan daerah rawan topografis, tidak berada pada jalur yang terlalu lereng ya, terlalu lereng atau tingkat kemiringan lebih dari 20%. Ya, bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan dan sebagainya ya, karena tadi ada risiko terbakar tadi dengan sendirinya apabila tidak dikelola dengan sanitary landfill ya. Jadi dia akan terbakar sehingga mengabarkan asap ya, dan sebagainya sehingga mengganggu fasilitas penerbangan ya. Bukan kawasan daerah yang dilindungi, ya, bukan kawasan daerah yang masuk di dalam kawasan lindung. Di samping itu ya tidak harus jauh dari sumber air permukaan, dari sungai, dari danau, dari waduk dan sebagainya. Di samping itu juga harus jauh dari pemukiman, ya, pemukiman terdekat, ya itu yang harus kita pikirkan ya, supaya itu tidak mencemari daripada lokasi pemukiman terdekat ya. Tapi cenderungnya kalau ada aktivitas kegiatan itu pemukiman mendekat. Nah, ini yang harus dikunci di dalam konteks tata ruang ya. Makanya di dalam perencanaan tata ruang harusnya sudah ada calon-calon lokasi TPA. Ya, itu harusnya seperti itu ya. Karena tata ruang itu berlaku 5 tahun ya, 5 tahun bisa 20 tahun dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pegang. Sehingga perencanaan begitu berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Demikian kira-kira kuliah saya pagi ini. Ya, silakan nanti materi ini sudah ada di dalam MS Team ya, bisa Anda download ya, Anda pelajari Anda pelajari, kemudian Anda bisa baca sehingga nanti kuliah saya selanjutnya saya bisa lebih mudah untuk bisa kan. Barangkali ada yang tanya? Halo? Ada yang tanya? Adik-adik? Belum, Tidak, Prof. Prof. Tidak. Ya. Saya kira kuliah saya ini ya,
Ini kuliah saya ini ada 61 yang hadir, padahal jumlahnya mahasiswanya itu ada 66 ya. Tapi semuanya sudah saya centang, saya nggak tahu siapa yang masuk, tadi mungkin saya bisa lihat ya. Saya bisa lihat yang tidak hadir, tapi sementara ini saya secara manual saya presensi semua ya, secara manual saya presensi semua. Ya, kira-kira coba saya lihat. Nah, ini saya sudah presensi semua ya. Nah, sudah penuh. Nah, saya coba share. Nah. Ini ya, semuanya sudah saya centang nih ya. Ini ya semua sudah. Ya, semuanya sudah. Ya. Sudah semua. Ya. Nah, semua sudah. Ya, 66 ya. Dari 66 semuanya hadir ya. Saya anggap hadir dulu. Gitu ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Semangat. Ada yang perlu dikonsultasikan? Terima kasih, Prof. Ya. Saya minta Alinda segera koordinasi sama Pak Bima ya. Baik, Prof. Segera saya hubungi. Untuk tugas apa namanya? Tugas besar soalnya. Ya, ya, gitu ya. Ya, Prof. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, Prof. Ya, Ya, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke.